Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial basis data lanjut praktikum 9 Creating Function atau membuat fungsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2 D3 ITB, jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Sarjana Komputer OCA. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan kegunaan function, lalu membuat stored function, memanggil function, menghapus sebuah function, dan membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak membuat fungsi. Sintak membuat fungsi adalah sebagai berikut. Create or replace function, lalu nama fungsi tersebut, parameter 1, data type 1, parameter 2, data type 2, dan begitu seterusnya. Lalu return data type-nya is atau SPL, lalu dimasukkan PL/SQL block-nya. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Ini adalah diagram dari pembuatan fungsi. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL Blast. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Berikut adalah contoh membuat fungsi dengan menggunakan SQL Blast. Itu adalah contoh untuk mendapatkan salary. Jadi create or replace function get cell PID in employees employee ID percent type untuk mendapatkan tipe, return number yaitu data type-nya, is v salary employee salary percent type sama dengan 0, begin select salary into v salary from employees where employee ID sama dengan PID, return v salary, and get cell. Commit. Mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali, lalu eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Berikut adalah contoh mengeksekusi fungsi. Bisa dilihat dari diagramnya. Load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Lalu manfaat dari user-defined functions dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh dan tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam klausa where untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Create or replace function text b-value in number, return number is begin return b-value dikalikan dengan 0,08 and text commit. Select employee ID last name salary text salary from employees where department ID sama dengan 100. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima IN parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL dan yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi.
Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Create or replace function DML call SQL pistol number return number is begins insert into employees employee ID last name email hire date job ID salary values 1 employee 1 emp@company.com exist date saman 1000 return pistol plus 100 and commit. Menghapus fungsi. Menghapus fungsi penyimpanan sintaknya ialah drop function function name. Contoh drop function getsal. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Prosedur atau fungsi. Perbandingan prosedur dengan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return clause pada header. Fungsi harus memiliki return clause di bagian header. Fungsi tidak ada satu atau banyak value, sedangkan fungsi harus mengembalikan satu value. Prosedur boleh deklarasi return statement. Fungsi harus terdiri paling tidak return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi. Yang pertama ialah meningkatkan kinerja, yang kedua mudah dalam maintenance atau perbaikan, yang ketiga meningkatkan keamanan dan integritas data, lalu yang keempat meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulannya, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi dari PL/SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik, lalu agar bisa digunakan pada SQL statement, lalu untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel database, digunakan sebagai default dari value sebuah parameter, membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement, membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Lalu kita sampai di latihan soal. Soal 1, buat fungsi fnmonHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai kerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya bulan Januari saja ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan bulan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire dari tabel employee. Berikut adalah contoh tabel outputnya. Baik, saya akan menampilkan sintak dari SQL plus dari soal nomor 1. Ini adalah jawaban dari nomor 1, yaitu kita membuat sebuah fungsi bernama monHire. Create or replace function monHire bdate indate return varchar 2 is Jan 25 begin. If bdate like Jan, then Jan sama dengan Januari. Else Jan sama dengan bulan Januari, and if return Jan. Jadi and monHire. Jadi ini akhir dari fungsi. Lalu select mno enm hire date monHire hire date from emp. Jadi ini monHire-nya dipanggil fungsinya melalui fungsi ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 2, buatlah fungsi fninfo yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Saran kenaikannya, untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%, untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%, dan untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data
kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Berikut ada contoh output tabelnya. Baik, akan saya tampilkan sintak SQL plusnya. Berikut adalah sintak SQL dari jawaban nomor 2. Create or replace function event info id employees employee id percent type return varchar 2 is v department code employees department id percent type vsal employees salary percent type v info varchar 2 100 begin select department id salary into v department code vsal from employees where employee id sampai dengan id. If v department code in bisa dibaca seterusnya sendiri. Jadi ini untuk mendefinisikan apakah perlu kenaikan atau tidak dan berapa kenaikannya. Habis itu di end. Untuk tes hasilnya menggunakan sintak berikut ini. Select employee ID, last name, department ID, fn info sebagai pemanggilan fungsinya dengan parameter employee ID from employees. Baik, kita lanjutkan. Ya, sudah selesai video tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Wildan Daru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.